Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu tentang perang dingin. Oke, ada yang tahu di sini perang dingin itu apa? Oke, perang dingin itu kalau kita lihat dari segi bahasa mungkin perang dingin, diam-diam, cicing-cicing. Oke, perang dingin secara etimologi itu adalah peningkatan ketegangan antara dua negara adidaya, ya, yaitu Amerika dan Uni Soviet, karena adanya perbedaan ideologi. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas apa saja faktor penyebab terjadinya perang dingin. Jadi, kita lihat di sini ada dua kekuatan ideologi besar di dunia ketika perang dingin yang saling bersaing. Kedua-duanya itu memiliki ideologi masing-masing dan ingin menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. Di sini ada Amerika Serikat dengan ideologinya liberalis kapitalis, dan ada lagi ideologi yang dianut oleh Uni Soviet, yaitu ideologi komunis sosialis. Oke, apa saja sih faktor penyebab terjadinya perang dingin? Oke, kita lihat satu persatu. Oke, kita lihat dari pengertiannya tadi, ya, adanya peningkatan ketegangan antara dua kubu, yaitu blok barat dengan blok timur. Blok barat itu terdiri atas Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya. Blok timur terdiri dari Uni Soviet dengan sekutu-sekutunya. Oke, kita lihat perbedaan dari blok barat dan blok timur itu bisa dilihat dari ideologinya. Yang satu berideologi liberalisme dan satu lagi berideologi komunisme. Dua-duanya itu memiliki ciri yang berbeda. Jika liberalisme itu menekankan pada kebebasan, ya, dalam segala hal, komunisme itu menekankan hal persamaan dari segala bidang dan segala sesuatu. Pemimpin partai komunis tertinggi. Nah, dari perbedaan ideologi ini kemudian melahirkan perbedaan pula dari segi militer. Blok barat itu menciptakan kelompok atau golongan militernya sendiri, aliansi militernya sendiri yang disebut dengan NATO. Blok timur itu menciptakan juga kelompok militernya sendiri atau fakta pertahanannya sendiri, yaitu yang disebut dengan Fakta Warsawa. Nah, baik blok barat dan blok timur itu nantinya dalam perang dingin itu tidak berperang secara langsung. Jadi kenapa ini disebut perang dingin? Karena keduanya berperang tidak melalui aksi militer secara langsung, akan tetapi itu melalui berbagai persaingan di berbagai bidang, dan juga ini melibatkan negara-negara lain. Oke. Kita lihat, ya, di sini ada peta dari negara-negara blok barat dan negara-negara blok timur. Yang warna biru tua dan biru muda ini adalah Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya di wilayah benua Amerika dan juga di wilayah Eropa. Ini negara sekutu dari Amerika blok barat. Nah, di sini yang warna merah itu adalah negara-negara blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur lainnya, sekutu dari Uni Soviet. Yang warna kuning ini ada Cina. Cina itu adalah negara komunis tapi di luar Uni Soviet. Kita lihat di sini ada Cina di wilayah Asia Tenggara, kemudian ini ada Vietnam, ini juga termasuk negara komunis. Negara komunis tapi bukan di bawah Uni Soviet. Nah, yang warna putih ini adalah negara-negara yang termasuk negara netral atau masuk dalam gerakan non-blok. Oke, ini bisa dilihat sendiri, ya. Ini ada blok barat, pemimpinnya Amerika Serikat dengan negara-negaranya. Ada blok timur, ada di luar itu ada negara-negara yang netral dan masuk ke dalam gerakan non-blok. Kita lihat selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya perang dingin. Latar belakangnya itu terbagi dua. Pertama, ini memiliki sebab umum dan juga sebab khusus. Nah, sebab umumnya sendiri ini berawal dari Perang Dunia Kedua. Jadi terjadinya perang dingin ini tidak terlepas dari kemenangan pasukan sekutu dan juga Uni Soviet, ya, di sini atau Rusia dalam Perang Dunia Kedua dalam melawan Nazi Jerman. Kemenangan pasukan sekutu ini menyebabkan dua-duanya naik menjadi negara adidaya. Jadi yang tadinya dua negara besar ini, pasukan sekutu maupun negara-negara sekutu, ya, Amerika dan teman-temannya, juga Uni Soviet dan teman-temannya tadinya saling bersatu untuk mengalahkan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman sudah kalah, dua-duanya
Amerika dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya. Nah, masalah terjadi ketika ternyata dua negara tersebut sama-sama ingin menyebarkan ideologinya ke masing-masing daerah yang direbut ketika Perang Dunia Kedua. Karena ideologinya berbeda, mereka akhirnya saling berperang secara tidak langsung. Nah, sebab itu bisa terlihat dari sebab khususnya ya. Ada perbedaan ideologi seperti yang tadi disebutkan, yang satu komunis, yang satu liberal. Kedua itu adalah perbedaan pandangan tentang wilayah bekas dudukan Jerman. Ada wilayah bekas dudukan Jerman yang kemudian dikuasai Amerika dan ada yang dikuasai oleh Uni Soviet. Otomatis masing-masing negara tersebut ingin menyebarkan ideologinya di bekas dudukan Jerman tersebut, dan akhirnya ini menjadikan adanya perebutan wilayah pengaruh. Nah, ini kita bisa lihat ya secara lebih detailnya. Di sini ada negara Uni Soviet dan negara-negara sekutunya, itu ada Polandia, ada Hongaria, Yugoslavia yang sekarang sudah tidak ada negaranya, sudah hanya tinggal negara pecahannya, Romania, Bulgaria, ya Yunani, ini termasuk ke dalam blok komunis. Kemudian di sini ada negara-negara, ini ada Inggris, Prancis, ini termasuk wilayah dari negara-negara sekutu. Nah, kita lihat ini peta Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Nah, inilah dari sinilah berawalnya krisis di Berlin. Nah, ini menandai bahwa Uni Soviet dan Amerika itu saling berebut pengaruh. Kita lihat di sini ada peta Jerman ya. Jerman ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet, Jerman Barat dikuasai Amerika, dan juga sebagian lagi dikuasai oleh Prancis. Ada juga yang dikuasai oleh Inggris. Ya, jadi ini bagian dari Uni Soviet, yang ini di bagian dari negara-negara sekutu. Nah, karena Jerman ini terbagi menjadi 4 wilayah kependudukan dengan negara yang berbeda-beda, inilah yang nantinya akan memicu terjadinya Perang Dingin. Ketika negara-negara sekutu ini sepakat bahwa wilayah Jerman ini bagian barat itu harus berhaluan komunis, sementara Uni Soviet yang menduduki Jerman wilayah timur itu tidak mau kalah, ini harus berhaluan komunis, sementara yang Jerman Barat harus berhaluan liberalis. Nah, masalah juga terjadi ketika ibu kota dari Jerman yaitu Berlin yang berada di wilayah Uni Soviet waktu itu, di wilayah Jerman Timur, itu harus dibagi juga menjadi 2 bagian, yaitu Berlin Barat dengan Berlin Timur. Kalau kita lihat ini di wilayah Uni Soviet, tapi di dalam Berlinnya sendiri ini dibagi 2. Otomatis ini menjadi negara di dalam negara ya. Ini dianggap sebagai enklave, wilayah enklave atau wilayah kantong. Oke, ini faktor pendorong lainnya. Nah, ini yang memicu terjadinya Perang Dingin. Ini awalnya kita lihat foto dari 3 pemenang perang. Dari kiri ke kanan ini ada Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, ada Franklin Delano Roosevelt, ini presiden dari Amerika, dan ini Joseph Stalin, pemimpin dari Uni Soviet. Ketiganya tadinya merupakan pemimpin yang saling bekerja sama ya, akur satu sama lain ketika akan memenangkan Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata adanya kemenangan mereka mengakibatkan adanya perpecahan. Nah, ini ya, ini dari mulai persaingan ideologi yaitu liberalis kapitalis versus sosialis komunis, lalu melahirkan perebutan pengaruh dan nantinya melahirkan aliansi blok barat dan blok timur. Selain perebutan ideologi, nanti akan ada perebutan dominasi kekuasaan, keinginan dari masing-masing negara untuk memimpin dunia. Otomatis ini bisa dibilang bentuk penjajahan di masa baru ya, ingin memerdekakan negaranya sudah merdeka tapi secara ideologi mengikuti blok tertentu. Nah, ini juga dilakukan melalui bantuan militer dan juga bantuan pertahanan. Yang jadi sasarannya itu adalah negara berkembang dan juga negara yang baru merdeka. Jadi mereka otomatis lebih mudah dipengaruhi dan lebih mudah ikut ke ideologi yang dianut oleh negara pemberi bantuannya. Nah, ini persaingan militer ada 2, ada NATO dan juga ada
Fakta Warsawa. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Dan persaingan militer juga terjadi, perang proksi seperti yang sudah dikatakan bahwa antara Amerika dan Uni Soviet itu tidak berperang secara langsung, tapi ini memanfaatkan pihak ketiga. Jadi ibaratnya ada yang berantem, tapi yang lebih terlibat, yang babak belurnya itu temannya, kayak gitu. Ini perang memanfaatkan pihak ketiga. Nanti kita lihat perang proksi itu apa saja. Kemudian ini ada persaingan dalam bidang politik, ada Marshall Plan dan juga Molotov Plan. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya. Juga ini ada persaingan antara Khrushchev dan Eisenhower, ini sebagai pemimpin dari Uni Soviet dan Amerika Serikat. Oke, ini yang tadi disebut dengan perang proksi itu ada beberapa diantaranya adalah ini. Ada perang Korea. Perang Korea seperti yang sudah kita ketahui ya, ada dua Korea Utara dan Korea Selatan, yang sampai sekarang sebetulnya belum ada perjanjian damai secara tertulisnya antara dua Korea ini. Nah, ini dampak juga dari yang namanya perang dingin, dampak adanya proxy war. Korea Utara itu haluannya komunis, Korea Selatan itu berhaluan atau berideologi liberal. Perang saudara Tiongkok ini juga membagi Tiongkok menjadi dua. Ada RRC, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok Daratan, ada juga Republik Cina atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Taiwan. Kemudian ada perang Vietnam, ini perang yang sudah lama selesai, tapi ini juga masih sering diperbincangkan. Ini antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang berbeda ideologi, tapi sekarang sudah jadi satu. Kemudian ada konflik Guatemala, dan nanti terakhir mengenai krisis Iran. Nah, perang dingin juga melingkupi perlombaan teknologi. Ada misi ruang angkasa yang sudah kita pelajari, ada pengembangan nuklir dan juga pengembangan persenjataan. Nah, di sini ada penugasan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan kalian tanyakan. Materi yang tadi silahkan dicatat lagi, dilengkapi dengan berbagai sumber lain. Nah, ada tugas, ada 4 tugas. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, dikumpulkan melalui Google Classroom ya, paling lambat 3 hari setelah tugas ini diberikan. Oke, ditutup pertemuan kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.